Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mempersembahkan ibadah syukur kita kepada Tuhan. Kita yang penuh kerinduan hati, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk perlindungan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap perkara yang kami hadapi, kami menghadapi bersama dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami ingin memberi yang terbaik bagi-Mu, yaitu pujian penyembahan kami, korban ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami yang kami naikkan boleh menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati jemaat-Mu yang saat ini juga turut ambil bagian di dalam ibadah pagi hari. Menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk setiap penyertaan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Mari saat ini kita bersama-sama kita naikkan pujian bagi Dia Bapa kita, Bapa yang setia. Kau
sini, ada di antara Bapak Ibu, walaupun kita jauh di tempat yang lain, di tempat yang berbeda, tapi saya yakin dan percaya kesatuan hati kita untuk menyembah Dia yang Maha Kuasa. Mari kita terima sukacita surga yang dari Tuhan, yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita. Terima sukacita surga.
turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu ya Bapa, ajari kami untuk kami menghitung hari-hari agar kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kita boleh kembali bersama-sama sebentar akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, untuk itu sebelumnya mari kita akan bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Maha besar Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami boleh bersama umat-umat-Mu yang lain sebentar akan bersama menikmati berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menolong kepada setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami melalui firman-Mu. Dan kami juga berserah hanya kepada Engkau ya Tuhan dalam pemberitaan akan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga sebentar hanyalah kehendak-Mu yang selalu berkarya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dan renungan firman Tuhan pada hari ini akan saya ambilkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku berlakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam bacaan daripada firman Tuhan hari ini, di sini kita boleh mengerti dan mengetahui ya apa yang menjadi permintaan daripada Raja Salomo ketika ia menggantikan ayahnya yaitu Daud untuk menjadi raja atas Israel. Tadi dengan jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-9 yaitu maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian daripada ayat yang selanjutnya di situ yang merupakan pernyataan daripada Allah dikatakan bahwa baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada hari ini tema daripada firman Tuhan, yaitu saya berikan satu tema hidup dalam hikmat Tuhan. Jadi seperti Salomo, ya, di mana dia menjabat sebagai seorang raja, namun apa yang dia harapkan dari Tuhan bukanlah yang untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi Raja Salomo ini hanya meminta hikmat yang datang daripada Tuhan, hati yang paham untuk menimbang segala perkara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini bisa terjadi karena Salomo hidup dalam ketaatan, kepada Tuhan seperti ayahnya yaitu Daud. Jadi taat kepada Tuhan itu adalah orang yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan dan yang mempunyai hubungan yang selalu ada dengan mengenal Tuhan, sehingga menjadikan Salomo ini pantas untuk menerima apa yang diharapkannya, yaitu hikmat dan pengetahuan yang dimintanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa pemerintahan daripada Raja Salomo, Israel ini hidup dengan damai dan sejahtera, dan bangsa Israel terkenal sebagai suatu bangsa yang kuat. Salomo menjadi raja yang sangat mengagumkan karena hikmatnya yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Meskipun pada saat itu dia keberadaannya masih sangat muda. Nah, dalam bacaan firman Tuhan tadi pada hari ini, ya, kita mengetahui latar belakang daripada keterkenalan daripada Salomo sebagai seorang raja yang penuh hikmat, yaitu ketika Tuhan datang kepada Salomo dengan memberikan kesempatan Salomo untuk meminta apa saja yang mau Tuhan berikan kepadanya. Jadi di dalam ayat yang kelima dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Salomo, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
yang dikasih oleh Tuhan, tadi dalam bacaan ini kita juga sudah mengetahui, ya, kita tahu bahwa Salomo tidak meminta sesuatu untuk keuntungan dirinya sendiri, ya. Apakah itu kekayaan, umur panjang, ataupun nyawa musuhnya. Bukan demikian yang menjadi permintaan daripada Salomo. Meski Salomo mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk meminta apapun, ya, dari Tuhan, apa yang akan Tuhan berikan kepadanya. Dari kesempatan ini digunakan oleh Salomo dengan sebaik-baiknya, karena dia merasa bahwa pada saat dia duduk sebagai seorang pemimpin, yaitu pemimpin bangsa yang sangat besar, yakni bangsa Israel pada waktu itu, Salomo merasa tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki kekuatan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia merasa tidak akan mampu. Nah, oleh sebab itu dia memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, yaitu agar Tuhan memberikan hati yang paham untuk menimbang perkara, hati yang mau mendengar, hati yang mempunyai satu kerinduan, yaitu akan penyertaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, dari bacaan-bacaan yang tadi kita sudah baca, kita sudah mengetahui apa yang menjadi permintaan daripada Salomo kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, tadi dikatakan bahwa apa yang menjadi permintaan daripada Salomo adalah baik di mata Tuhan, ya. Dikatakan baik di mata Tuhan, ya. Kalau Salomo meminta akan hati yang paham untuk menimbang perkara. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita boleh melihat, ya, mengapa Salomo meminta yang hal demikian ini. Karena Salomo merasa bahwa di dalam menjalankan kepercayaannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja dalam memimpin bangsa yang besar itu, Salomo merasa tidak dapat bekerja sendiri. Salomo merasa tidak mampu untuk melakukan hal itu sendiri dengan mengandalkan kemampuannya, ya, mengandalkan apa yang dia punya. Dia tidak bisa, ya. Maka Salomo meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hati yang paham untuk menimbang perkara dalam memimpin bangsa yang besar itu, sehingga Salomo mendapatkan dari Tuhan, ya, mendapatkan dari Tuhan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tadi di dalam ayat yang ke-12, ya, dikatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu, ya. Sesungguhnya aku memberikan, ya, kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari pada kehidupan Salomo ini, dia adalah merupakan anak seorang raja, ya, anak seorang raja yang diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, yaitu Daud. Jadi tentunya sebagai seorang anak raja, sejak kecil dia hidup
dan dibesarkan di lingkungan istana kerajaan mestinya, ya. Dan sudah barang tentu dia pasti bisa, ya. Dia pasti bisa mendapatkan akan apa saja yang dia inginkan. Tetapi Bapak Ibu, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Salomo itu selalu merendahkan diri. Selalu merendahkan diri di bawah kuasa daripada Tuhan. Jadi meskipun dia besar di lingkungan kerajaan, tetapi dia tetap merasa tidak akan mampu jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah, dia tetap membutuhkan hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di saat Tuhan memberi kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa saja yang ingin Tuhan berikan kepadanya, dia tidak meminta yang bisa dipakai untuk keuntungan dirinya sendiri saja, tetapi dia benar-benar menyampaikan kepada Tuhan bahwa dia hanya meminta hati yang bisa paham untuk menimbang perkara, ya, dalam memimpin bangsa yang besar itu. Nah, jadi Salomo senantiasa merendahkan dirinya di bawah kuasa Tuhan. Nah, tentunya kita ingat apa yang pernah menjadi ucapan daripada Tuhan Yesus yang mengatakan, barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, itu Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Ya. Bahwa barang siapa yang meninggikan diri, kata Tuhan Yesus, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, nah, di sini kita tentunya perlu, ya, kita perlu dan mau untuk mengakui, ya, untuk mengakui bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang melampaui segala akal dan pikiran kita manusia. Karena di dalam dunia ini tidak ada yang dapat menjamin kehidupan kita ini. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita selain campur tangan Tuhan di dalam kita menjalani hidup ini. Karena dengan memohon penyertaan Tuhan, maka akan memampukan kita dalam menjalani kehidupan seperti pada masa sekarang ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana pengajaran daripada hikmat yang diajarkan oleh Salomo ini, bahwa takut akan Tuhan ini adalah permulaan daripada pengetahuan. Dan untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai umat-umat ketebusannya, kita mau meneladan kepada Salomo ini. Nah, kita mau tunduk di bawah pengajaran daripada firman Tuhan. Kita tunduk dalam tuntunan Tuhan, ya, dengan kerendahan hati kita mau menerima, ya, tuntunan firman Tuhan itu. Karena Tuhan juga pernah menyatakan, ya, Tuhan Yesus menyatakan bahwa
carilah dahulu kerajaan Allah beserta segala kebenarannya, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita akan mengetahui bahwa akal, pikiran, dan kemampuan kita itu sangat terbatas ya, untuk menghadapi berbagai situasi dan keadaan dalam menjalani kehidupan seperti masa sekarang ini. Tetapi Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya menjadi hikmat bagi kita. Ya. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya menjadi hikmat bagi kita. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus, di mana dalam suratnya di 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 ya. Surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Di sini saya bacakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menjadi hikmat bagi kita, sehingga melalui Tuhan Yesus Kristus ini kita hidup berada dalam sumber hikmat yang akan menuntun kita ya, untuk menjalani kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau terus belajar melalui hikmat yang diterima oleh Salomo dari Tuhan, bahwa dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai seorang raja ya, bukanlah merupakan hal yang mudah. Tetapi di sini Salomo memperlihatkan sikapnya sebagai seorang yang terus memiliki kerinduan untuk mendengar setiap tuntunan daripada Tuhan melalui firman-Nya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para kekasih Tuhan Yesus, ya, dari Raja Salomo ini kita diajari, ya, kita diajari bahwa yang pantas untuk mendapatkan hikmat yang dari Tuhan ialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, jadi Raja Salomo ini mengajarkan kepada kita ya, melalui kehidupan Raja Salomo ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pantas atau orang-orang yang berhak untuk menerima hikmat dari Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dari Raja Salomo ini, lewat bacaan kita pada hari ini, kita diajari ya, bahwa kita harus dapat membangun ketaatan, kesetiaan, supaya kita layak menerima hikmat dari sumber hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita diajari untuk selalu dapat membangun ketaatan kita, kesetiaan kita, ya, supaya kita ini layak untuk menerima
hikmat dari sumber hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar, Salomo tidak mempunyai kekuatan apa-apa yang dapat diandalkan. Jadi Salomo tetap merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan tugas itu dengan mengandalkan kekuatan ataupun kemampuannya sendiri. Dan Salomo memerlukan Tuhan, dan Salomo meletakkan kepercayaannya, ya, kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar ini yaitu kepada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, agar Tuhan yang turut campur berkarya dalam melakukan apa yang menjadi tugas-tugas dalam kepemerintahannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Raja Salomo, ya, dia selalu berserah kepada Tuhan, dan Raja Salomo karena tetap merasa bahwa dirinya tidak mampu menjalankan kepercayaan itu dengan kekuatannya sendiri. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan kita semasa sekarang ini sebagai umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus? Jangan sampai kita menunggu untuk kita menjadi pemimpin terlebih dahulu. Jangan kita mempunyai pikiran bahwa hikmat itu hanya diperlukan untuk pemimpin saja. Oh, hikmat itu diperlukan untuk pelayan dalam pekerjaan Tuhan. Oh, hikmat itu hanya diperlukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab khusus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua sebagai umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini dan masa-masa yang akan datang, kita semua memerlukan akan hikmat itu. Jadi jelas sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hikmat Allah, ya, hikmat Allah itu bukan saja diperlukan pada saat kita akan mengambil satu keputusan yang besar saja, tetapi hikmat Allah itu kita perlukan setiap saat, kita perlukan setiap waktu, untuk setiap keputusan dalam kehidupan kita ini. Kita perlu hikmat itu di dalam hidup kita. Kita perlu hidup di dalam hikmat Allah ini, sehingga setiap keputusan, ya, setiap keputusan dalam hidup kita ini menjadi keputusan iman kita. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita mau seperti Raja Salomo ini, datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, yaitu meminta hikmat daripada Allah ini. Maka kita akan cakap dalam menjalani hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan cakap dalam menjalani hidup pelayanan kita dalam pekerjaan Tuhan. Jadi hidup di dalam hikmat Allah, kita akan selalu dibimbing. Kita
akan selalu dituntun untuk bertindak benar, ya. Benar menurut apa kata Tuhan, bukan benar menurut apa kata manusia. Sekali lagi, bahwa hidup dalam hikmat Allah, kita akan selalu dibimbing, kita akan selalu dituntun untuk bertindak benar. Nah, artian benar ini bukan benar menurut apa kata manusia, tetapi benar menurut apa kata Tuhan. Nah, keputusan iman yang demikian ini yang harus ada pada setiap kita, ya, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan, ataupun sebagai dalam perjalanan, ya, perjalanan mengiring kepada Tuhan ini. Jadi kita semua memerlukan hikmat itu, dan kita semua harus hidup di dalam hikmat Tuhan ini, ya, dalam menjalani kehidupan mengiring kepada Tuhan. Maka semua orang percaya kepada Tuhan haruslah mau dibimbing, ya, dibimbing untuk berjalan di dalam hikmat Tuhan. Inilah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang berbicara kepada kita tentang hidup dalam hikmat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan bersama masuk di dalam doa. Kembali Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau, memanjatkan rasa syukur, terima kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh menikmati kebesaran kasih setiamu Tuhan, melalui pemberitaan warta sabda Tuhan di hari ini, yang berbicara tentang hidup dalam hikmat Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami sekalian umat-Mu, untuk kami boleh senantiasa dapat berjalan dalam pengiringan kami kepada Engkau dalam hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memerlukan hikmat yang datang daripada Engkau, karena di dalam perjalanan pengiringan kami di muka bumi ini Tuhan, di masa sekarang ini Tuhan, kami tidak akan mampu dengan mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan yang ada pada diri kami. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup ini Tuhan sangat terbatas. Namun dengan hikmat yang datang daripada Engkau ya Tuhan, maka kami akan cakap dalam menjalani hidup dalam pelayanan maupun pengiringan kami kepada Tuhan. Baik kami sebagai jemaat, baik kami sebagai pelayan dalam pekerjaan Tuhan, maupun di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami ini. Kami sangat perlu untuk senantiasa ada di dalam bimbingan-Mu, di dalam tuntunan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami, oh Tuhan Yesus, benar-benar dapat menjalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan benar dalam limpahan berkat Tuhan, dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan termeterai di dalam setiap kami umat-Mu, dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa.
Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Ida Rawati, anak Joshua Lexiano Krisna Nugraha, anak Agatha Adiratna Pangarep Wibowo, Ibu Sriani, Bapak Joko Edianto, anak Kesia Novi Handayani. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William. Bersyukur kepada Tuhan atas bimbingannya dalam peribadahan dan pelayanan kita semua di pagi hari ini, dan mari berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa surga, kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kami berdoa kiranya berkat daripada-Mu berlimpah bagi mereka semua. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan kurang baik kesehatannya. Tuhan, lawat mereka satu persatu dengan kasih dan kuasa-Mu, menyembuhkan dan mensejahterakan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima, dan segala berkat kerajaan-Mu dilimpahkan untuk mereka sekalian. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi. Tuhan memberkati beliau dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati beliau dengan hikmat dan kuasa-Mu yang besar untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang tangguh, Indonesia yang maju, Indonesia yang penuh kemuliaan Tuhan, menjadi tauladan bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk seluruh saudara-saudara kami, para hamba-Mu dan para profesional yang tergabung dalam perkumpulan Berkat Malang Kemakasih. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima, hikmat akal budi, dan bimbingan Tuhan menyertai mereka semua untuk menjadi rekan kerja bagi Pemkot Malang dan institusi-institusi negara yang ada di kota ini. Menjadi berkat
bagi warga Kota Malang, menjadi berkat bagi gereja Tuhan, menjadi berkat bagi hamba-hambamu dan bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam peribadahan dan pelayanan di hari ini. Tuhan juga memberkati semua anak-anak-Mu yang taat melakukan segala perintah-Mu. Mereka yang taat untuk mempersembahkan persepuluhan mereka, korban syukur mereka, korban tatangan mereka, maupun korban nazar mereka, Tuhan memberkati berlipat kali ganda seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah bagi kalian. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan bagimu untuk hidup taat setia kepada segala ajaran dan perintahnya. Maju bergerak bersama pimpinan dan hikmat Tuhan untuk meraih segala mimpi mulia yang Tuhan berkenan tanamkan dalam dirimu. Damai sejahtera, persekutuan dan bimbingan Roh Kudus menolong Anda semua menjadi gereja Tuhan yang taat setia, semakin mengasihi Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita untuk dibawa pulang ke rumah Bapa surga dengan kemuliaan yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.